Keris patrem. Membahas keris patrem seperti membahas keris berdapur langka lainnya, karena ada banyak cerita yang bisa digali dari sebuah keris yang bentuknya pendek ini. Keris patrem bukanlah penamaan dapur, bukan pula penamaan pamor, tetapi keris patrem adalah istilah untuk penyebutan keris yang berukuran pendek. Menurut Wikipedia, keris patrem adalah senjata berbentuk keris yang berukuran lebih pendek daripada keris pada umumnya. Keris patrem memiliki panjang rata-rata 15-25 cm. Pendapat lain menyebut bahwa keris patrem adalah semua keris yang berukuran kurang dari 30 cm. Karena ukurannya yang pendek, keris patrem lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Bahkan di zaman modern sekarang, keris patrem banyak dibawa juga ke tempat-tempat keramaian seperti mal oleh orang-orang para penghobi keris. Keris patrem bentuknya bisa lurus dan juga bisa lok dengan dapur yang bermacam-macam. Meski begitu, keris patrem tetap dibuat mengikuti pakem yang ada. Seperti contoh, keris patrem tilam sari. Bentuk dan ricikannya mengikuti keris tilam sari pada umumnya. Hanya saja ukurannya dibuat lebih kecil. Keris patrem jangkung. Bentuk dan ricikannya juga mengikuti keris jangkung pada umumnya, cuma ukurannya dibuat lebih kecil. Karena ukuran keris patrem lebih kecil daripada keris pada umumnya, maka keris ini tampak lebih pas atau lebih cocok bila diagem oleh kaum perempuan. Beberapa pendapat menyebut bahwa keris patrem adalah senjata ageman para perempuan di zaman kerajaan. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa keris patrem adalah senjata khusus yang digunakan oleh prajurit pengintai karena mudah dibawa dan disembunyikan. Keris patrem dibuat oleh empu pembuat keris. Pembuatannya sama dengan pembuatan keris berukuran normal. Maka, hampir bisa dipastikan bahwa semua empu yang biasa membuat keris pasti bisa membuat keris patrem. Proses pembuatan keris patrem meliputi pemilihan bahan-bahan mulai dari besi, baja, dan juga pamor. Lalu, pembakaran dan peleburan bahan besi, baja, dan pamor dengan suhu panas yang sangat tinggi. Kemudian, masuk proses penempaan menjadi bentuk keris kecil. Dan sentuhan terakhir adalah pembentukan dapur keris, termasuk dalam hal ini pemberian ricikan dan perampingan bilah sampai membentuk bilah keris patrem yang indah tampilannya. Keris patrem yang dijumpai kebanyakan berbentuk lurus dan ada juga yang memiliki lok, namun tidak lebih dari 5. Bagian gantinya polos, kadang memakai tikal alis dan gonjonya dibuat iras. Pamor yang digunakan umumnya adalah pamor lumah, yang berarti pamor ini tergolong tidak sulit dibuat. Sangat jarang ditemui keris patrem dengan pamor miring, karena proses pembuatannya tentu saja lebih sulit dan lebih rumit. Kalaupun ada, berarti keris patrem itu tergolong istimewa. Empu pembuatnya pun tergolong mumpuni, yang punya keahlian yang sangat tinggi. Keris patrem yang istimewa, seperti ricikannya bagus dengan pamor miring dan berkinatah emas, kemungkinan besar dimiliki oleh kaum bangsawan pada masa dulu. Dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Jawa zaman dulu, keris patrem lebih banyak melekat pada kaum perempuan. Membawa senjata sejenis keris kecil atau patrem bagi kaum perempuan pada zaman kerajaan dulu adalah hal yang wajar. Terlebih bagi mereka yang berasal dari keluarga bangsawan. Bagi orang-orang yang berasal dari keluarga terpandang non-bangsawan seperti para saudagar, banyak juga dari mereka yang membekali keluarganya yang perempuan, seperti para istri dan anak-anak mereka dengan keris patrem. Keris patrem ini dibawa untuk memberikan perlindungan dari perampok dan gangguan binatang. Ma Huan, seorang penjelajah dari Tiongkok, pernah menulis dalam catatan sejarah Ying Yai Shenglong menerangkan bahwa di masa dulu, keris patrem banyak digunakan oleh anak-anak, tidak hanya para kaum perempuan saja. Ketika ia mengunjungi Majapahit untuk yang pertama kalinya,
ia menyaksikan bahwa hampir semua anak laki-laki di negeri itu, bahkan yang masih berumur 3 tahun, memakai keris lurus atau berkelok. Sesuai namanya, keris pattern, ada yang menyebutnya sebagai piandel tentrem. Keris ini kecil, indah, namun penuh rahasia. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di balik keris pattern ini, baik meliputi pemesannya, yang berarti siapa orang yang memesan keris pattern ini. Apakah dari kalangan bangsawan, saudagar, atau kalangan biasa. Meliputi proses pembuatannya, yang berarti doa-doa apa saja yang diselipkan oleh empu selama proses pembuatannya. Hingga meliputi tujuan pembuatannya, yang berarti keris pattern ini difungsikan untuk apa? Apakah hanya untuk perlindungan diri semata, atau secara khusus digunakan untuk maksud-maksud tertentu? Bagi para perempuan, cara membawa keris pattern umumnya diselipkan di antara pakaian gemben. Sementara bagi anak laki-laki, keris pattern diselipkan di pinggang bagian depan dan diperlihatkan di depan banyak orang. Ini sekaligus untuk memupuk keberanian dan jiwa ksatria. Keris pattern memang penuh rahasia. Karena itu, secara esoteri diyakini memiliki daya kekuatan yang besar. Keris pattern ini memang secara tampilan luar memiliki bentuk kecil. Namun, kekuatannya justru berbanding terbalik dan memiliki kekuatan yang besar. Sebagian orang percaya bahwa dengan memiliki keris pattern dapat mendatangkan perlindungan dari bahaya-bahaya dan sekaligus untuk pengasihan.